Kita fahami dari doanya Nabi Adam kan? Doanya Nabi ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, Al-Baqarah ayat 200 itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah. Nah, hasanah Quran ini hasanah satuan-satuan, sementara hasanah dalam doa tadi adalah hasanah secara keseluruhan. Itu sudah merupakan konklusi. Misalnya dalam pekerjaan, predikat akhir dari pekerjaan kita hasanah. Dalam rumah tangga, membangun rumah tangga kita dengan hasanah, ya. Nah, itu. Sebagai hamba Allah, maka kita pun menjadi hamba Allah yang hasanah. Nah, untuk mendapatkan semuanya tadi yang melalui ini, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengantarkan kita untuk terus menumpuk hasanah sebanyak-banyaknya, sehingga kita berada dalam lingkaran hasanah itu. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pertanyaan Bapak. Iya Pak. Kita lebih mendengar satu kali kebaikan. Satuan kebaikan satu kali itu kayak apa, dua kali kayak apa? Kira-kira mungkin kualitatif atau mungkin apa itu bersifat saja. Ya, tadi saya sudah sebutkan kalau hadis menyebut bahasanya hasanah, hasanah itu kemudian menjadi sifat. Karena ada hasanah, ada sayyi'ah. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Atau bahasa lainnya ada baik, ada buruk. Nah, baik dalam pengertian di sini tentu standarnya kembali kepada Al-Qur'an. Ya, standarnya kembali kepada Al-Qur'an. Tinggal lagi persoalannya bagaimana adalah kebaikan yang kita dapat dari membaca satu huruf Quran itu apa? Nah, ini tugas kita. Kemudian sekarang ini menjadi banyak. Satu, bahwa membaca Quran itu rahmat, membaca Quran sebagai hudan, ya, membaca Quran menjadi syifa. Dan keseluruhannya itu hasanah itu. Kita baca satu huruf dan huruf itu berdampak kepada kesehatan bagi kita, berdampak kepada kejernihan pikiran kita, berdampak kepada bersihnya hati. Nah, itu hasanah. Ya. Yang pasti frame of thinking kita, kerangka berpikir kita ketika membaca Quran, kita dipenuhi dengan segala macam kebaikan. Apa bentuk kebaikan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun dari situ nanti Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lainnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian Allah yang lebih tahu. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin nilai-nilai kebaikan setiap huruf itu kalau bisa kita dapat. Satu diantaranya cara melafalkannya, kan itu cara melafalkannya. Melafalkan huruf dengan baik dan benar itu mempunyai hasanah tersendiri. Kemudian kita hafal ayat itu hasanah lagi. Kita ngerti ayat itu hasanah lagi. Jadi bagi orang tadabbur bukan satu huruf 10 kebaikan, bukan. Satu huruf itu bisa beratus-ratus kebaikan. Amin. Tambah lagi kalau nanti sudah masuk ke wilayah tadabbur, wilayah penghayatan, lahir kesadaran, lahir tekad, lahir komitmen, ya, dari satu ayat. Nah, ini kebaikan yang sesungguhnya dalam bahasa matematik sulit untuk dihitung. Ya. Jadi yang harus kita bangun adalah cara berpikir bahwa setiap huruf yang kita baca karena Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi taala, itu akan melahirkan banyak kebaikan. Itu aja. Nah, kemudian kita mau arahkan ke diri kita, ya Allah, dengan barokah
huruf demi huruf yang saya baca, berilah kepada saya kesembuhan. Ya Allah, dengan barokah karomah ayat yang saya baca, berilah kepada hamba keistiqomahan. Silakan. Ya. Kemudian kita detail dalam bentuk doa. Ya Allah, dengan barokah ayat yang kami baca, berikan kepada kami ketenangan. Gitu. Tapi toh enak dong kita doa ada alasan. Kan doa yang paling gak enak itu doa yang gak ada alasan. Apa yang saya sebut doa gak ada alasan? Kalau kita kerja kemudian hari Sabtu begini kita datang tempat majikan kita minta upah, enak dong karena kita udah kerja seminggu. Ini kadang-kadang kan ibadah enggak, tiba-tiba doa. Sebenarnya ibadah dengan doa itu satu paket. Ya. Logikanya kita gimana kita bisa confident, gimana kita bisa pede berdoa kalau kita sendiri nggak kerja. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada setelah na'budu. Maka ya logikanya kalau kita boleh buat persentasenya sama, semakin maksimal na'budu kita, maka semakin maksimal doa kita. Gitu. Karena apa namanya ya? Ya kalau kita tidak punya alasan, walau Allah kita tanpa berbuat, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim kan? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kan doa yang paling enak kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, coba. Iya? Setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Enak banget itu kalau kita rasakan di sini kita. Oh, kita udah berbuat ini, terimalah apa yang sudah kami perbuat ini. Gitu. Jadi ada tempat untuk menempatkan doa itu. Ya. Ini kadang makanya doa yang paling baik itu doa setelah ibadah, doa habis baca Quran, doa habis sholat, doa habis zikir, ya kan? Doa habis ibadah yang lainnya, itu. Ya, jadi teruslah bangun kerangka berpikir tadi bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengan membaca Al-Qur'an. Itu cara memupuk agar keimanan kita kepada Quran itu semakin hari semakin meningkat. Sebenarnya itu aja yang perlu dimaksimalkan sekarang ini. Nah sekarang membahas dengan tadabbur, membahas dengan bahasa Arab, ujungnya pun kan juga begitu. Ujung dari semua kajian kita ini untuk menambah kuat keyakinan kita kepada Quran. Kita lihat dari segala sisi, lihat dari dimensi ini, lihat dari sudut ini. Jadi itulah sebabnya bahwa iman itu tidak akan kuat tanpa ditopang oleh faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lainnya adalah faktor ilmu. Maka iman dengan ilmu itu sesungguhnya satu paket itu. Ya, semakin kita membahas tentang Quran, berbagai macam fadilah-fadilahnya, tambah yakin, ya, tambah kuat keimanan kita. Saya hanya berharap mudah-mudahan tadabbur ini menjadi sarana, ya, untuk dapat menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran la raiba fihi, bahwa Al-Quran hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran syifaul lima fis sudur, bahwa Al-Quran rahmah. Amin. Cuman itu saja, ya. Tidak ada guna, tidak banyak gunanya Quran bagi di tangan orang yang nggak yakin dengan Quran. Di rumahnya ada 10 Quran tapi dia nggak yakin, iya. Nah gitu. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat terakhir, ayat ke-36, apakah manusia mengira ayat seroka sudah bahwa dia dibiarkan begitu saja? Kan gitu? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja? Kalau kita ulang sedikit ayat ini berarti bahwa Allah tidak pernah membiarkan, ya, Allah tidak pernah membiarkan kita dengan segala keadaan yang ada pada kita. Itu sebabnya
kita selalu menanamkan rasa yakin dimanapun bagaimanapun kita bahwa Allah tidak akan pernah diam. Bahkan disebutkan la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Bahkan lagi dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'ni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan digambarkan dalam bentuk bahasa yang bisa difahami oleh manusia. Setiap saat, setiap hari Tuhan itu dalam keadaan sibuk. Yang perlu kita luruskan adalah jangan memahami sibuk Tuhan dengan sibuknya kita. Ya. Sibuknya Tuhan dengan sibuknya kita. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, itu. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan, Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang tidak baik akan mendapat sesuai dengan perbuatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari sini kita bertambah mantap. Sedikit amal kita menjadi tenang. Diterusin lagi, sedikit amal kita menjadi merasa kurang. Ya. Maka ada satu ungkapan, penghuni surga itu cuma menyesali satu nanti. Mengapa dulu tidak berbuat banyak? Mengapa dulu tidak berbuat lebih banyak? Gitu. Ya, penyesalan cuma satu. Dia sudah beruntung, jadi beruntung kemudian masih nyesal. Kayak orang misalnya dapat bonus 100 juta. Seneng dong. Tapi sebelahnya ada yang dapat bonus 1 M. Betul? Nah, kalau dia melihat yang 100 juta ke 1 M, ya Allah, coba kalau saya kemarin lebih gigih lagi, mungkin saya hari ini dapat bonus 1 M. Kan gitu? Nah, barangkali begitu. Ya. Nah, penyesalan itu kita jemput hari ini supaya nanti meminimal penyesalan kita nanti. Insya Allah kita sudah maksimalkan satu pendekatan kita terhadap Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat ke-37. Alam yakunut fatam mimmani yiyumna. Kita luruskan dulu korelasi ayat ini dengan ayat 36. Ayat 36 tadi pertanyaan manusia kan? Pertanyaan bagi sebagian manusia. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu? Dia biar begitu saja. Nah, kemudian Allah jelaskan ayat ke-37 ini sehingga nanti hubungannya dapat kita lihat. Ayat 37 dan seterusnya ini membuktikan keraguan atau pertanyaan dari ayat 36. Atau bahasa lainnya bahwa Allah ingin menjelaskan manusia tidak pernah dibiarkan begitu saja. Itu dia.
Nah, ini salah satu bukti yang diangkat. Salah satu bukti yang dicontohkan. Alam yaku, bukankah, apakah tidak? Tidakkah? Terserah apa yang enak kita pilih. Ya, bukankah boleh. Alam apakah tidak? Yaku dia adalah. Yaku dia adalah. Dia adalah ini kembali kepada insan. Dia adalah ini kembali kepada insan. Alam yaku, bukankah dia adalah. Ini sebentar, saya mau ini. Itu barangkali kalau dibuat garisnya begitu. Saya pakai bahasa harfiah dulu. Nutfah setetes dari tumpahan. Tumpahan. Saya pakai bahasa harfiah dulu. Nanti baru kita pakai bahasa istilah. Setetes dari tumpahan yang ditumpahkan. Dari sini saja kita paling tidak sudah bisa memilah kalau ini kata benda, tumpahan tadi kan? Ini ditumpahkan berarti kata Oke, itu dulu. Mani dan yumna dulu. Oke. Mani tumpahan, yumna ditumpahkan. Kata benda, satu kata kerja. Sekarang baru kita hubungkan ini dengan ini. Gampang barangkali kalau dibawa ke bahasa kita. Iya. Setetes. Setetes dari tumpahan yang ditumpahkan. Yuk kita ulang-ulang bahasanya. Gitu. Ini kenapa? Karena selama ini kita sudah jadikan ini bahasanya bahasa seperti itu. Kadang-kadang kita tidak melihat hakikatnya. Ya, disebut dengan nutfah. Ya, itu bermacam-macam nanti maknanya. Ya, tapi saya lebih melihat dari segi bahasa bahwa nutfah itu artinya setetes dari tumpahan. Kalau disebut setetes dari tumpahan itu penekanannya ke mana? Oke. Sedikit. Ya, satu dari tumpukan, ya kan? Berarti menggambarkan sedikit gitu dari yang ditumpahkan. Kita ulang. Bukankah dia adalah setetes dari tumpahan yang bisa dipahami? Kalau dihubungkan dengan 36 kira-kira udah bisa nyambung? Nyambung, Pak. Jadi ayat ini menginformasikan bahwa kamu cuma segini loh. Gitu. Iya. Jadi kalau seandainya kamu sadar kamu seperti ini, kamu tidak akan muncul ke dugaan di ayat 36 kan gitu. Di ayat 36 yang menganggap bahwa dia dibiarkan begitu. Kalau dia dibiarkan begitu saja, kalau cuma setetes tadi lama-kelamaan hilang, habis. Gitu. Ini ternyata tidak. Dari yang setetes itu jadilah kita seperti sekarang dengan segala macam potensi yang kita punya, ya, yang kita miliki. Dari dua ayat ini mungkin kan kita misalnya mengartikan dalam dua
konteks yang berbeda. Konteks yang pertama, manusia, kamu tuh bukan apa-apa, kamu tuh barang yang sangat kecil, gak usah sombong-sombong lah, gitu. Konteks yang pertama. Konteks yang kedua, hiburan untuk orang-orang yang banyak berzikir, bahwa kamu sekarang dapat ujian, itu sebetulnya Allah nggak meninggalkan kamu. Ingat, dulu tuh kamu nggak ada apa-apanya, sekarang bisa kayak gini. Allah tuh tidak meninggalkan kamu, maka jangan putus asa dalam berharap kepada Allah. Mungkin nggak kita mengartikan dalam dua konteks itu? Bukan mungkin lagi, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jadi satu ayat itu dari berbagai macam, ya. Nah, dari sudut orang yang menyombongkan diri, ini terapinya. Kalau sudah dibacain ayat ini masih sombong juga, ya udah, ya wes sakarepmu, gitu, ya. Kemudian bagi orang yang merasa hari ini ditinggalkan Tuhan, merasa hari ini kecil, merasa hari ini lemah, merasa hari ini miskin, merasa hari macam-macam, kembalikan ke ayat ini. Kalau kita melihat hari ini begini, kita lihat dulu, bandingkan sekarang dengan dulu, berarti jadi perubahan. Alhamdulillah. Nah, untuk menambah yakin lagi bahwa dari yang segini ini Allah bisa jadikan kita menjadi lebih besar lagi. Nah, jadi untuk bisa melahirkan dua pendapat tadi, dua sudut pandang tadi, minimal membutuhkan kejelasan dulu kan, kejelasan makna dulu nih. Baru kita bisa tarik dari sisi ini, dari sisi sudut ini. Itu. Tapi yang pertama terbaca oleh kita, siapapun yang baca ayat ini, kalau bacaannya dengan seperti ini tadi, bukankah dia ini manusia? Ya. Setetes dari tumpahan. Saya rasa tidak usah pakai ditafsirkan panjang lebar, kita langsung bisa nebak loh. Ya, setetes dari tumpahan yang ditumpahkan. Nah, kadang-kadang kita yang setetes ini udah merasa gede banget itu. Ya, kita udah merasa gede banget, udah merasa hebat banget. Padahal tadi cuman setetes. Satu, yang kedua, kalau kita ambil dari sini lagi nih, dari sini, jadi kita sekarang al-insan, iya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki hari ini kan berasa banget jauhnya tuh, dari sini ke sini. Saya ingin perlihatkan
Al-Waqiah 5758. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Tahukah kalian? Ya, apakah kalian melihat ma tumnun? Tumnun sama di sini. Kalau di sini yumna dia ditumpahkan. Kalau tumnun ada ta ada waw nun berarti kalian. Berarti apa nyimak? Terjemahannya. Kalian Afara'aitum, tahukah kalian? Apakah kalian memperhatikan? Apakah kalian melihat? Ma tumnun, apa yang kalian tumpahkan? Apa yang kalian tumpahkan ini? Ini kan nutfah kan? Oke, nutfah min mani yumna. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kaliankah yang menciptakannya? Atau kami yang menciptakan? Dahsyat gak pertanyaannya? Kaliankah yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Itu. Ini ada 3, mani, yumna, tumnun. Alif semua. Apakah antum kalian? Al-Waqiah itu ada 4 pertanyaan mendasar yang menyentakkan siapapun yang membacanya. Dimulai dari pertanyaan ini. Ya. Yang kalian tumpahkan itu kalian yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Makanan yang kalian makan, kalienkah yang menumbuhkan atau Allah? Minuman yang kalian minum, kalienkah yang menurunkannya dari langit atau Allah? Jadi kalau saya pikir di baca surah Al-Waqiah itu paling tidak mengenal diri kita. Kita ini cuma konsumen kan? Ada yang dimakan kita makan. Am nahnul khaliqun, atau kami pencipta. Oke. Hakikat yang ingin kita dapat dulu untuk melihat diri kita tadi, bahwa kita disebut nutfatam mimmani. Nutfatam mimmani, setetes dari tumpahan. Yumna yang ditumpahkan. Untuk melihat betapa recehnya kita, betapa kecilnya kita ini. Ya, gitu. Betapa tak berharganya. Ya, betapa tidak berharganya, yang kemudian menganggap diri kita paling berharga. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya baca Quran sama dengan mengingat kembali, mengenal kembali siapa diri kita sesungguhnya. Tadi, insya Allah ayat ini menjadi terapi obat sombong. Ya, kalau sudah dengan ini nggak bisa sembuh juga, ya udah. Ya, ini sulit untuk dicari alat untuk menyembuhkannya lagi. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Yang mana lagi yang bisa diimani kalau ini tidak? Yang kedua bagi kita tadi,
dari kecil bisa menjadi besar, sehingga akan membuat kita tidak pernah punya rasa putus asa. Karena Allah Maha Kuasa untuk mengubah satu keadaan. Cuman kembali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali ya sampai satu kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ini ubah dulu, ubah ini dulu. Ini kalau sudah dua ini berubah, barulah insya Allah perubahan dalam bentuk yang real. Fahim? Bukankah dia adalah dari setetes tumpahan yang ditumpahkan, ya, setetes tumpahan yang ditumpahkan. Alam yakunu fatam mim mani yumna maniin yin ya idgham gunna yumna mani yumna alam yakunu fatam mim mani yumna ya alam yakunu fatam mim mani yumna lagi alam yakunu fatam mim mani yumna 1 2 3 Wow, ini kalau ada musabakoh boleh diikutin Pak Marma, ya Pak. Jadi selama ini yang kita pahami atau kita terjemahkan mani itu dari kata yang salah. Ya. Maniin ini Pak. Jadi dari kata ini yang kita pahami sebagai mani. Iya. Salah banget itu. Iya. Padahal itu masih bahasa Arab kan? Tumpahan. Iya, tumpahan. Nah kemudian nutfah ini nanti dalam terjemahan lainnya ini diartikan dengan sperma, ya. Nah itu pengertian ininya. Tapi saya bawa ke pengertian harfiahnya tadi dulu. Nanti dalam diartikan nanti di surah lain nanti diartikan dengan sperma. Tapi kita sudah tahu bahwa sperma itu adalah bagian dari tumpahan. Nah itu bagian dari tumpahan. Yumna yang ditumpahkan. Yuk. Alam yakunu fatam mim mani yumna 1 2 3 Alhamdulillah. Sengaja kita buat begini kita untuk menghafal sekaligus kita tadi berharap mudah-mudahan huruf demi huruf yang kita baca itu menjadi terapi, ya. Depannya, belakangnya, artinya seperti seolah-olah objek khusus.
Iya. Padahal sebetulnya itu bukan objek ya. Bukan, kan itu bukan kata kerja. Yang belum baca itu kata benda. Oh iya, yaku kata kerja. Lam kan ada lam, ya. Lam yaku, iya benar. Objek Pak. Objek. Kan kalau lam itu masuk ke fi'il mudhari. Ya, lam masuk ke fi'il mudhari. Yaku itu fi'il. Maka nutfah adalah maf'ulnya. Summa, kemudian proses kan? Summa, kemudian karena dia menjadi, dianya di sini apa? Iya, nutfah tadi. Nutfah tadi. Ya. Dia menjadi alaqah. Alaqatan. Alaqah itu secara bahasa sesuatu yang menggantung, sesuatu yang menempel. Ya. Alaqah itu secara bahasa berarti sesuatu yang menggantung atau sesuatu yang menempel pada sesuatu. Oke, sebelum kita teruskan yang lain, saya ingin, yuk coba kita lihat hubungan nutfah dengan alaqah aja dulu. Dari dua kata itu aja. Nutfah tadi arti apa? Tetes. Kedua alaqah artinya menempel, sesuatu yang menempel. Itulah diri kita. Tempelan. Apa maknanya menempel? Tergantung. Maka kita nggak bisa orang yang merasa dirinya besar sehingga tidak butuh orang lain lagi, dia sama dengan nutfah tadi. Status itu cuman punya kekuatan apa coba kita tanpa orang lain? Betul? Tapi ketika kita menempel pada tadi kita menempel, maaf, awalnya menempel di dinding rahim.
Setelah nanti di dalam kandungan, setelah berbentuk janin, menempel di selaput ketuban. Lahir, menempel di ibu. Betul? Terus nempel kita ini. Terakhir tempat nempel yang tidak boleh tidak, Allahus Somad. As-Somad itu tempat pegangan. Itu kalau kita di mobil ada yang ini, ya, tempat tangan itu namanya as-somad itu. Ya, tempat bergantung. Jadi esensinya, fahamilah bahwa ini kita kecil, dan kecil itu bisa menjadi kuat ketika kita menjadi alaqah. Nempel. Alaqah, kita harus jadi alaqah. Nempel. Cuma nempelnya bukan nempel benalu. Benalu itu parasit. Kalau kita menempelnya kita dengan tadi mutualisme kan? Iya kan? Ya, simbiosis, mutualisme saling menguntungkan. Istri nggak nempel kepada suami, bukan berarti suami dirugikan. Suami nempel pada istri, bukan berarti istri dirugikan. Sama-sama menguntungkan. Nah, orang yang tidak mau ada lagi. Nah, orang yang tidak mau menempel ke yang lain tadi karena menganggap orang lain itu sebagai parasit. Gitu. Satu, yang kedua karena menganggap dirinya sudah nggak butuh nempel kemana-mana. Gitu. Bisa dipahami? Kadang, iya Pak. Iya. Dalam kan itu kalau sudah dapat, ya enggak? Dalam itu kalau sudah dapat. Selama ini kita banyak mendengarkan penjelasan, tapi kita belum diperlihatkan ininya. Ya, dari kata-katanya, sehingga selama ini kita tergantung kepada penjelasan para ulama kita. Nah, gitu. Nah, sekarang kita melihat bahan dasarnya di sini. Ini bahan dasarnya. Nutfah alaqah, nutfah setetes, alaqah menempel. Fa khalaqa fasawwa. Setelah terjadi proses penempelan di dinding rahim, fa maka khalaqa, dia menciptakan. Tapi ada, saya mau ini lagi nih. Kita sudah pelajari suratnya. Surat Al-Mursalat. Ayat 20-21. Al-Mursalat ayat 20-21. Kan sudah kita pelajari? Sudah hafal? Alam nakhluqukum mimma immahin faj'alnahu fi qararim makin. Ya? Nah, kalau saya tidak menerjemahkan itu air yang hina, saya menerjemahkan air yang lemah. Ya, saya lebih mengikuti pendapat ulama yang mengartikan mahin itu bukan hina tapi lemah. Walau nanti kita harus akui ada orang yang berpendapat ma'im mahin, air yang hina, gitu. Langsung ke makna Pak, kalau iya. diartikan hina itu langsung ke makna.
Petafsir. Dari kata-katanya memang ada dua, Pak. Mahin itu ada dari asal kata mim ha nun, itu bisa dua arti. Mim ha nun itu bisa artinya nanti hina, bisa artinya lemah. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Satu kata itu bisa dua arti, tergantung kita memilih yang mana. Sama dengan contoh ini, massa. Massa menyentuh kan? Iya, ini saya begini nyentuh namanya. Tapi kemudian pengertian menyentuh ini berkembang. Ada menyentuh dalam pengertian menggunakan hawa nafsu, ada menyentuh dalam artian berhubungan. Saya sudah lama menikah dengannya, tapi saya belum pernah disentuhnya. Nah, itu kira-kira disentuh yang mana? Terjadi pendapat ulama kan? Imam Syafi'i begini, Abu Hanifah begini, Ahmad bin Hambal begini, dan masing-masing nggak bisa disalahin karena punya ini masing-masing. Punya ini masing-masing. Sama dengan ini tadi, yang tadi mahin tadi. Tapi kalau saya lebih menerjemahkannya, lebih memahami dalam artian lemah. Karena konon, maaf kalau kita balikin lagi, kalau yang setetes itu sedikit saja kena udara, dia akan mati. Dan konon kalau seperti di barat dan di Eropa ada namanya bank sperma, itu luar biasa. Maaf, bukan spermanya yang mahal, tabungnya itu yang mahal. Karena tabung itu harus tabung spesial dan itu harus disimpan di suhu tertentu. Karena kalau tidak dia akan mati. Coba yang pernah kita memelihara suhunya. Jengkol dimakan, petek dimakan, apa aja dihembat. Iya, kalau nggak KB jadi mulu. Betapa maha besarnya Allah. Betapa maha besarnya Allah. Tapi kalau seandainya itu dikeluarkan dari tempat asalnya, betapa rumitnya, betapa repotnya menjaganya. Coba, kita nggak pernah jaga selama ini. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Harus dalam tabung yang khusus, di suhu yang tertentu. Diambil jalan tengah, Pak Ustaz. Ya. Hina dan lemah. Boleh. Hina itu mungkin penekanannya nanti bahwa supaya orang jangan sombong, itu aja. Ya. Jadi kalau kita mengambil itu supaya orang jangan sombong. Ya. Itu. Karena begini, kalau dalam hadis, maaf, sperma itu bukan najis. Ya kan? Sperma bukan najis. Dia bukan najis. Iya? Berarti kalau bukan najis berarti bukan hina. Nah, itu korelasinya. Wallahu a'lam. Tapi kembali lagi tadi, masing-masing punya dasar, ya. Ustaz mau tanya, apakah boleh juga kita menafsirkan lemahnya itu tidak hanya fisik, tapi jiwa, akal kita pun sebetulnya sangat lemah, kita tidak punya kendali. Saya ingat surat At-Takfir ayat terakhir itu, wa ma tasya'una illa ayyasha'u rabbil alamin. Jadi kita tidak bisa berkehendak kalau Allah tidak menghendakinya, sehingga ruh kita, semangat kita pun sebetulnya dalam kendali Allah. Makanya seandainya kita punya ilmu banyak, punya kemauan keras, juga jangan sombong, karena itu sebenarnya karunia Allah. Kita sangat tergantung kepada Allah. Boleh nggak kita mengartinya tanya mungkin? Kalau menerjemahkan luasnya boleh, tapi ayat ini orientasinya memang masih kepada fisik, Pak.
Ya. Kalau tadi kan berarti sudah bukan fisik lagi ya. Semangat kita ini sebagai tadi. Ini masih berada pada tatanan fisik. Contohnya tadi nutfah setetes. Itu artinya kuantitas kan? Kuantitas yang sedikit. Ya, menjadi menempel. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, dari yang setetes itu faja'alnahu fi qararim makin, kami tempatkan dia di tempat yang kokoh. Jadi kalau dalam bahasa Quran tadi bahwa rahim itu tempat yang kokoh. Nah, tentu ini kan gak gampang kita cerna langsung nih. Iya, tempat yang kokoh. Kokohnya apa coba? Menjaga sang jabang bayi itu dari berbagai macam kemungkinan. Gitu. Itu tempat yang kokohnya. Jadi awalnya ini masih orientasinya kepada fisik. Ya, faj'alnahu fi qararim makin. Oke. Proses selanjutnya setelah alaqah, apa tadi alaqah? Menempel. Yang setetes tadi kemudian menempel. Fa khalaqa, maka dia menciptakan. Fasawwa, maka dia menyempurnakan. Ini kalau bahasa kitanya singkat cerita, kan gitu? Ya, kalau bahasa manusianya singkat cerita. Jadi dari tadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian khalaqah. Nah, ini detail ini nanti diperjelas dalam surat Al-Mu'minun. Ya, dalam surah Al-Mu'minun diperjelas ini detailnya. Karena penekanannya di sini bukan tentang prosesnya tadi, bukan tentang prosesnya, penekanannya bukan tentang prosesnya, tapi penekanannya untuk menjawab keraguan manusia yang mengira bahwa dia dibiarkan begitu. Bisa dipahami nggak? Jadi dengan ini aja sudah terjawab. Dengan ini aja sudah terjawab. Disebutkan sedikit awalnya seperti apa, kemudian diciptakan sempurna, jadilah seperti sekarang ini. Jadilah seperti sekarang. Ini membuktikan bahwa manusia tidak pernah dibiarkan begitu saja, kan itu? Nah, untuk menjawab keraguan di ayat ke-36. Mengapa tidak dijelaskan detail seperti di surat Al-Mu'minun? Karena konteksnya ini bukan untuk menjelaskan detail proses, hanya untuk menjawab adanya dugaan manusia yang mengaku bahwa Tuhan dia dibiarkan begitu saja, tidak gitu. Dari nutfah langsung jadi alaqah, khalaqah sawwa sempurna. Ini dari yang setetes langsung, kalau sawwa di sini ini sudah jadi langsung janin ini. Ini sudah melahirkan, sudah 9 bulan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Jadi sampai jadi manusia itu diurus oleh Allah sampai mati, sampai selanjutnya. Iya. Mengapa ini yang ditonjolkan? Oke, baik, kita balikin lagi ke pertanyaan awal. Ayah sabul insan, apakah manusia mengira ayut roka sudah bahwa dia dibiarkan begitu saja? Allah membawa kita ke sini. Mengapa tidak langsung kehidupan sekarang ini? Kan kalau dibawa sekarang, tadi kan kamu tadinya kamu tidak tahu, sekarang jadi tahu. Itu kan karena saya belajar. Tadi kamu nggak punya harta, sekarang kamu punya harta. Itu kan karena saya bekerja. Bisa aja bantahan manusia begitu kan? Bisa aja bantahan manusia begitu. Iya, kesombongan manusia. Nah, Allah tutup itu semua dengan Allah peliharakan kita dulu dari kita belum bisa ngapa-ngapain, dari nutfah.
Kita mau bisa bantah apa sekarang? Dulu kamu bayi sampai jadi sekarang, ya itu kan karena diasuh ibu saya. Itu kan karena dikasih makan. Oke? Coba. Nah itu sebabnya kalau menurut saya, mengapa Allah tidak mulai dari situ menginikannya? Karena akan banyaklah inian manusia yang membangkang itu. Nah kalau dari sini membantah apa coba? Ada keterlibatan kamu nggak? Maka tadi surat Al-Waqiah ayat 57-58 tadi, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kaliankah yang menciptakannya atau kami? Ada andil kaliankah di sana? Nah ini untuk memperlihatkan betapa tangan Allah itu, tangan Tuhan itu terus bekerja, ya, terus bekerja. Tidak pernah membiarkan dalam satu keadaan, terus berubah. Itu dia barangkali. Jadi kalau semakin kita buka, semakin kita ini semakin kebuka. Di sini semakin kebuka. Ya. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Lagi. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Yuk 1 2 3. Keren ya, dari alam yaku. Alam yakunu fatam mim mani yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Alam yaku 1 2 3. Alhamdulillah. Ini
faja'ala minhu, maka dia telah menjadikan darinya dari nutfah, dari alaqah tadi, kemudian nutfah, alaqah, khalaqah, sawwa kan, zaujain, pasangan atau sepasang. Ini kalau satunya zauj, dua zaujain, jamannya azwaj. Ini pasangan-pasangan. 1, 2 jamak. Zakar wal unsa, laki dan perempuan. Zaujain, pasangan atau berpasangan. Di ayat tadi kita temukan kata khalaqa. Sekarang ja'ala. Perbedaan yang paling mendasar kalau Allah menggunakan kata ja'ala dan khalaqa. Kalau khalaqa ini penekanannya kepada kebesaran Allah. Kalau ja'ala ini penekanannya kepada manfaat. Jadi di mana saja nanti kita bertemu dalam Quran, kata-kata khalaqa dan ja'ala itu kita sudah digiring pikiran kita ke dua hal tadi. Kalau khalaqa itu Allah ingin mengajak kita melihat kebesaran Allah. Tapi kalau ja'ala mengajak kita untuk melihat sisi manfaat. Ya Pak. Di mana mengharapkan kepada perempuan terutama di bidang kedokteran. Iya. Dikatakan di sana apa itu penanggalannya? Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu itu sudah menjelaskan secara mesti asal mula manusia. Ayat di sini ada 39. Kira-kira itu sehingga profesor kedokteran itu masuk Islam. Iya. Kalau kita mundur lagi ke sejarah, ya, bahwa dulu lahir para ilmuwan Islam, Ibnu Sina misalnya, ya, itu lahir dari Al-Quran kan, lahir dari Al-Quran, gitu. Sehingga sekarang ini jadi berkurang kualitas kita begini. Karena ayat yang banyak bolak-balik dibahas itu hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Ya, dengan masalah sholat, puasa, zakat, haji gitu. Sementara ayat-ayat yang seperti tadi, dan karena ini
ini tidak bisa semata-mata hanya ahli tafsir. Ini ahli tafsir yang harus dibekali dengan perangkat ilmu lain. Ya, kalau kita misalnya menjelaskan tentang soal reproduksi tadi, ya sebatas kita yang tahulah. Tapi kalau orang-orang dokter yang betul-betul spesial di situ, dia akan lebih jelas menjelaskannya. Gitu. Jadi benar, sebelum ada pengetahuan tentang berbagai macam hal berkaitan dengan ini, 14 abad yang lalu Quran telah lebih dulu, ya, gitu menjelaskan. Makanya orang yang mau melihat dengan objektif Al-Quran ini, maka akan terus melahirkan orang-orang yang yang masuk Islam. Gitu. Dan sudah tidak bisa dihitung lagi dengan jari berapa banyaknya orang yang tadi, ya, yang kagum dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Itu. Cuman kadang-kadang cambuknya bagi kita itu aja lah, kita dari kecil sudah yakin Quran. Tapi kok belum ya itu. Iya, karena kita tidak melalui pendekatan-pendekatan tadi. Gitu. Tambah lagi terkadang ya kita sudah diberikan satu pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Ya udah, tugas kita cuma baca, kan Allah Maha tahu. Ini kan repot ini ya, begini ya. Itu nggak salah, benar itu, benar. Tapi untuk ukuran dan batasan tertentu, jangan dibuat pukul rata. Karena yang pertama disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah awal adalah hudal lil muttaqin gitu. Bukan sekedar hanya dibaca, tapi dijadikan panduan dalam kehidupan. Jadi sekarang ada penurunan kualitas, Pak. Ada penurunan kualitas. Ya, kalau dulu seorang ilmuwan itu bisa memiliki berbagai disiplin ilmu. Kita kalau melihat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Hambali itu 5 sampai 6 disiplin ilmu lah dia kuasai satu orang. Sekarang satu orang aja menjadi betul-betul skill ahli dalam satu bidang aja susah sekarang. Dia ahli sejarah, ahli bahasa, ahli ilmu mantik, ahli tafsir. Begitu. Semuanya dia punya. Ya. Kita kebanyakan cuma ahli ngotak-atik. Di Indonesia kan kebanyakan cuma ahli ngotak-atik. Ya, jadi ada penurunan kualitas keilmuan. Ya, harus diakui itu. Kalau dulu satu orang bisa menjadi skill dalam berbagai ilmu, sekarang kita untuk satu aja jadi susah, ya. Itu. Ada apa? Wallahu alam. Ya. Yang jelas karena yang memecahkan fokus kita itu sudah terlalu banyak. Kalau saya pendapat begitu. Pemecah fokus kita, ya, itu sudah terlalu banyak. Betul nggak? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu yang membuat fokus kita jadi pecah. Tadi kita lagi fokus ke sini, gitu. Ini lagi fokus asik nyupir. Oh, melihat ada sesuatu lagi terganggu lagi perjalanan kita. Itulah. Mudah-mudahan kita dapat mendekati dengan Quran ini dengan kualitas ilmu pastinya, sehingga insyaallah keimanan kita kepada Quran bukan sekedar iman keturunan, bukan iman warisan, tapi benar-benar keimanan yang sampai nanti yuqinun, yakin. Amin ya rabbal alamin. Sampai Sabtu depan insyaallah, ya. Nanti ini kita baca Sabtu depan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.